Hai gengs, kamu lagi ada di channel Sarjana Muda, tempat di mana rasa ingin tahu kamu diracik jadi pengetahuan yang ringan, jelas, dan bikin kamu makin cerdas. Pernah nggak kamu masuk ke sebuah tempat terus tiba-tiba merasa kayak, loh, aku pernah kesini deh. Padahal kamu 100% yakin belum pernah. Atau kamu lagi ngobrol sama temen dan tiba-tiba merasa percakapan itu pernah terjadi sebelumnya. Padahal jelas-jelas itu baru terjadi sekarang. Nah, perasaan aneh itu yang disebut déjà vu. Bahasa Prancis yang artinya pernah melihat. Tapi, apa sebenarnya yang terjadi di otak kita waktu kita ngerasain hal ini? Apakah ini cuma kesalahan otak? Atau ada makna lain yang lebih dalam? Dan yang paling menarik, kenapa sebagian orang sering mengalaminya daripada yang lain? Déjà vu itu fenomena ketika kamu merasa seolah sedang mengulangi momen yang sama. Padahal sebenarnya itu kejadian baru. Yang unik, perasaan itu cuma berlangsung beberapa detik, tapi meninggalkan kesan yang kuat banget. Survei menunjukkan sekitar 60-80% orang yang pernah mengalaminya minimal sekali seumur hidup. Biasanya muncul di usia remaja sampai dewasa muda sekitar umur 15-25 tahun. Dan semakin tua, déjà vu biasanya makin jarang terjadi. Tapi kenapa bisa begitu? Jawabannya ternyata ada di cara otak kita memproses memori. Bayangkan otakmu seperti sistem komputer yang super rumit. Setiap kali kamu melihat, mendengar, dan merasakan sesuatu, otak akan merekamnya dalam bentuk memori jangka pendek. Kalau informasi itu penting, misalnya momen ulang tahun, wajah orang baru, atau tempat yang baru, data itu akan diarsipkan ke memori jangka panjang. Nah, disinilah menariknya. Ada dua bagian otak yang berperan besar di proses ini. Hipokampus yang menyimpan ingatan dan konteks temporal medial yang mengenali hal-hal yang terasa familiar. Biasanya dua bagian ini bekerja selaras, tapi kalau keduanya nggak sinkron sesaat, otak bisa salah membaca dan muncullah perasaan, aku pernah ngalamin ini, padahal belum. Ibaratnya kayak sistem komputer yang tiba-tiba membuka dua file bersamaan dan kebingungan, loh ini file lama apa file baru ya? Sampai sekarang belum ada satu teori tunggal yang bisa menjelaskan déjà vu sepenuhnya. Tapi para ilmuwan punya beberapa dugaan kuat. Mari kita bahas satu-satu. Teori familiaritas parsial. Kadang, hal kecil di sekitar kita mirip banget dengan pengalaman masa lalu. Warna dinding, aroma kopi, atau suara musik. Kemiripan ini bikin otak terpicu untuk merasa seolah momen itu sudah pernah terjadi. Teori pemrosesan ganda. Otak punya dua jalur dalam memproses pengalaman. Satu untuk mengenali, satu untuk menyimpan. Kalau salah satu jalur sedikit terlambat, otakmu bisa salah paham. Yang baru terasa seperti kenangan lama. Teori neurologis. Dalam otak, sinyal listrik berpindah dengan sangat cepat. Kadang sinyal di area memori menyala terlalu cepat. Jadi, pengalaman yang baru terdaftar seolah sudah dikenal sebelumnya. Teori simulasi otak. Beberapa ilmuwan menduga déjà vu adalah cara otak mengecek sistem memorinya sendiri. Kayak tombol self-test. Otak menguji apakah data yang masuk konsisten dengan yang sudah tersimpan,
Dan ketika sistem itu tumpang tindih, kita merasakan sebagai deja vu. Peneliti di Universitas Colorado membuat video game 3D dengan ruangan-ruangan yang mirip tapi sedikit berbeda. Ketika pemain masuk ke ruangan kedua, banyak dari mereka bilang, aku udah pernah ke ruangan ini deh, padahal belum. Eksperimen ini menunjukkan bahwa kemiripan pola dan bentuk visual sudah cukup untuk memicu sensasi deja vu. Ada juga studi dari Universitas Leeds, Inggris, yang berhasil memicu deja vu menggunakan rangsangan listrik ringan di area otak yang berhubungan dengan memori. Hasilnya, subjek merasa seperti mengingat sesuatu yang tidak nyata. Artinya, deja vu bisa dijelaskan secara ilmiah, bukan hal mistis atau kemampuan indera keenam seperti banyak orang pikir. Ternyata tidak semua orang mengalami deja vu dengan frekuensi yang sama. Faktanya, ada pola menarik. Orang yang sering berpergian atau punya pengalaman baru cenderung lebih sering mengalaminya. Orang dengan tingkat stres tinggi juga kadang lebih rentan. Dan yang paling unik, deja vu lebih umum pada orang dengan daya imajinasi tinggi. Artinya, otaknya lebih aktif menghubungkan hal-hal baru dengan pengalaman lama. Jadi, kalau kamu sering merasa deja vu, bisa jadi itu tanda otakmu sangat cepat dan aktif. Bukan karena hal mistis, tapi karena otakmu sedang berpikir terlalu efisien. Oh iya, ada juga fenomena yang mirip tapi berbeda, namanya jamais vu. Kalau deja vu artinya pernah melihat, jamais vu berarti tidak pernah melihat. Kejadiannya kebalikan, kamu melihat sesuatu yang sangat familiar tapi tiba-tiba merasa asing banget. Misalnya, kamu menatap kata meja terlalu lama, dan tiba-tiba kata itu menjadi terasa aneh. Kayak bukan bahasa manusia aja. Itu juga bug kecil dalam sistem memori kita. Jadi, deja vu itu bukan pertanda kamu punya kekuatan spesial, bukan juga ingatan dari kehidupan masa lalu, tapi justru bukti betapa hebat dan kompleksnya otak manusia. Kadang, otak kita bekerja begitu cepat, sampai ia menyalip dirinya sendiri. Dan hasilnya terasa seperti waktu yang terulang. Jadi, lain kali kalau kamu ngerasain deja vu, senyum aja dan bilang, otakku lagi ngebug dikit, tapi keren juga sih. Kalau kamu belajar hal baru dari video ini, silakan klik tombol like di video ini, lalu jangan lupa juga bagikan kepada teman-temanmu. Sarjana Muda punya banyak video keren untuk kamu. Cukup klik video di sebelah kiri atau kanan layar, lalu tonton. Teruslah bertanya karena setiap pertanyaan adalah awal dari pengetahuan. Sampai jumpa di video berikutnya.